Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati, di malam ini kita tinggalkan sejenak kitab Al-Muharramat allati istihana biha katsir minan nas. Kita akan mereview kembali bab tentang ahkamul idaini, hukum seputar dua hari raya. Insyaallah jika kita diberi Allah usia yang panjang, Kamis yang akan datang kita bertemu dengan 10 Dzulhijjah insyaallah. Id huwa kullu yaumin fihi jam'un, yaitu hari di mana atau setiap hari, saya ulangi, huwa kullu yaumin fi jam'un, tiap-tiap hari di mana padanya berkumpul manusia berulang-ulang, maka disebut dengan Id. Id bisa memiliki makna kembali kepada sesuatu karena disebut dengan Id, kaum muslimin padanya bergembira, seperti yang Nabi SAW berkata, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Aku datang menjumpai kalian di Madinah dan kalian memiliki 2 hari yang kalian bersenang-senang di dalam keduanya di masa jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khaira minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik dari keduanya, Yaumun Nahri wa Yaumun Fitri. Hari raya menyembelih kurban dan hari raya Fitri. Apa arti hari raya Fitri? Kembali berbuka. Idul Fitri maknanya yaudu ilal iftar. Kita kembali berbuka di hari di mana kita tidak boleh berbuka lagi. Kita kembali berbuka di hari di mana sebelumnya kita tidak berbuka. Ramadan kita nggak boleh berbuka di siang hari. Maka Idul Fitri kita boleh berbuka lagi di siang hari. Maka disebut dengan Idul. Tidak tepat kalau diartikan Idul Fitri kembali suci. Kalau begitu maknanya fitrah. Bukan Idul Fitri tapi Idul Fitrati. Qala Syekh Ahmad Ibnu Abdurrahman Al-Banna, li'anna yaumail fitri wan nahri bi tasyri'illahi ta'ala. 2 hari yang digantikan oleh Allah untuk kaum muslim itu lebih mulia dibandingkan 2 hari di masa jahiliyah itu karena dia adalah 2 hari yang Allah mensyariatkannya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ikhtiyarahu lil khalqi, Allah pilih keduanya itu khusus buat hambanya. Wa li'annahuma yaqabani ada ruknaini azimaini min arkan Islam. Karena Idul Fitri dan Idul Adha itu sebagai konsekuensi logis dari 2 perkara rukun Islam. Idul Fitri terjadi setelah apa? Puasa, rukun Islam. Sedangkan Idul Adha terjadi ketika haji. Wajar kalau 2 hari ini termasuk disebut sebagai hari yang yakni mulia. Bahkan di hari yang mulia ini, sesuatu yang pada asalnya tidak boleh
dia menjadi boleh beberapa perkara. Misalnya sima'udduf, mendengarkan senandung. Tapi minal juwairiyat, senandung yang disampaikan oleh anak-anak kecil wanita atau budak-budak wanita. Kama qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagaimana Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i bu'asin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai diriku, saat itu di sisiku ada dua budak yang sedang bersenandung dengan nyanyian bu'af, yaitu senandung untuk menyemangati perang, menyemangati ibadah. Fataja'a 'alal firasi wa hawwala wajhah. Nabi pun naik ke atas tempat peraduannya, kemudian beliau tidur sambil memalingkan wajah darinya. Wa dakhala Abu Bakrin, Abu Bakar pun datang. Ayahnya siapa ini, ikhwan? Aisyah radhiyallahu taala anha. Fantaharani, beliau pun memarahi aku, wa qala mizmaratus syaitan indan nabi. Bagaimana bisa kamu suarakan suara setan di samping Nabi? Fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun membalikkan wajahnya melihat kepada Abu Bakar. Faqala, beliau berkata, da'huma, biarkan keduanya hai Abu Bakar. Falamma ghafala ghamastuhuma fa kharajata. Ketika sudah ini selesai, aku menggamit dua budak tadi, lalu keduanya pun apa? Pergi, memberi isyarat lalu pergi. Hadis ini memberikan kepada kita faedah, berarti para sahabat tidak menyukai sesuatu yang memalingkan dari mengingat Allah. Salah satunya adalah senandung. Karena kebanyakan senandung menjadi tandingan untuk membaca Al-Quran. Gak mungkin berkumpul di hati seseorang hafalan Quran dan hafalan apa ya kawan? Senandung. Gak ada. Pasti salah satunya akan kalah. Fahim tuh? Kedua, hadis ini memberikan faedah kepada kita, Rasul tidak melarang itu dilakukan pada hari raya. Maka para ulama mengatakan sima'udduf, senandung, mendengarkan bunyi duf itu boleh dilakukan di hari raya dan di medan perang. Fahim dong? Ketiga, yang biasa bersenandung itu wanita. Sekarang malah banyak lelaki yang suka apa? Bersenandung. Ini menyerupai apa? Si wanita. Malah dulu yang suka bersenandung itu budak. Ibnu Mubarak mengatakan budak di zaman beliau kalau pintar bersenandung harganya murah. Sekarang gimana ya kawan? Yang bersenandung malah apa? Pujaan apa ya bahasanya ya? Selebriti yang dikagumi, harganya mahal. Ini benar-benar zaman sudah hampir kiamat. Sahih amna? Sahih amna? Nah, gitulah ya kawan. Semangat sedikit ya. Faedah yang terakhir di sini menunjukkan bahwa memang nyanyian itu melalaikan. Makanya Abu Bakar mengatakan mizmaratus syaitan, suara setan. Kata Abu Bakar, kok kamu suarakan di samping Nabi? Ya, ketika dia memalingkan dari mengingat Allah disebut syaitan. Karena makna syaitan memang seperti yang disebut oleh Ibnu Jauzi, syaitan itu maknanya la kullu ma yasuddul insan an dzikrillah. Tiap-tiap sesuatu yang menghalangi manusia dari mengingat Allah, dia disebut dengan apa? Syaitan. Nah, khafillah rahimani, kalau di dalam ayat yang lainnya Nabi berkata, ya Abu Bakrin inna likulli qaumin idan wa hadza iduna. Abu Bakar, tiap kaum itu ada hari rayanya. Ini kan hari raya kita. Maksudnya kita bergembira, enggak apa-apa. Boleh bersenandung yang seperti itu. Fa'ammal gina bidzikril fawahis wal ibtihari bil huram aw harami wal mujarati bil munkar minal khalifa wal mahdhur minal ghina. Adapun kalau senandung itu senandung yang isinya picisan, ajakan kepada hawa nafsu, rayuan-rayuan setan, perbuatan-perbuatan mungkar, ucapan-ucapan kotor, ini tidak ragu lagi hukumnya apa? Terlarang walaupun dilakukan di hari raya.
Fahim tuh? Baik. Kemudian di hari raya kita dianjurkan tajammul. Apa tajammul fil Id? Bersolek, berhias. Bukan bersolek, berhias. Memakai sesuatu yang indah. Dahulu Umar bin Khattab ketika datang hari raya, beliau membeli baju. Beliau mengambil baju yang beliau beli di pasar dan bajunya indah. Nabi diberi hadiah dari dibaj, dari kain yang indah sekali. Para sahabat memakai pakaian-pakaian yang indah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan rawa Ibnu Abi Dunya wal Baiki bi isnad salih ila Ibnu Umar annahu kana yalbisu ahsana siyabi fil idaini. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Umar. Beliau itu Ibnu Umar kalau hari raya datang beliau pakai baju yang paling bagus. Qala aidan, dan beliau juga menyebutkan wajil istidlali bi min jihati takriri sallallahu alaihi wasallam li Umar ala asli tajammul lil jum'ah. Selain itu juga Nabi pernah membiarkan Umar memakai baju bagus di hadapan Nabi pada hari raya dan hari Jumat. Ini nasihat. Kalau begitu kita sebagai seorang muslim cobalah buat pakaian yang khusus untuk hari Jumat dan hari raya yang paling baik. Bagus tidak harus baru, tapi yang baiklah. Biasanya pakaian yang paling baik dari seorang muslim itu apa ya kawan? Warnanya putih. Rasul yang mengatakan albisu bil bayat fa inna khaira siyabikumul bayat. Pakailah kain yang berwarna putih sebab sebaik-baik pakaian bagimu yang warnanya putih. Jadi ketika hari raya yang putih itu laki-laki. Perempuan bagaimana? Wanita-wanita Ansor itu diriwayatkan mereka keluar rumah dengan menggunakan kain seperti burung gagak yang terbang. Burung gagak warnanya apa? Hitam, gelap. Jadi wanita disukai yang warnanya gelap. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 441 mengatakan wa kana yalbisu lil khuruji ilaihi ma ajmala siyabi fa kana lahu latun yalbasu lil aidani wal jum'ah. Adalah Umar bin Khattab. Beliau bila keluar rumahnya menuju 2 hari raya itu selalu pakai pakaian yang terbaik. Beliau pakai perhiasan yang indah khusus untuk hari raya dan hari Jumat. Jadi berhias. Bagi wanita enggak boleh pakai minyak wangi. Ayyumma imra'atin ista'tarat summa marrat biqaumin liyajidu raihata fa inna zaniya rawahu Abu Daud aw kama qala alaihi salatu wassalam. Wanita manapun memakai minyak wangi melewati suatu kaum untuk mencium baunya, wanita itulah wanita apa? Pezina, kata Nabi. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Jadi wanita keluar menggunakan penutup aurat karena Allah berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kamu bertabarruj, bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa dahulu. Maka ibu-ibu kalau pergi menuju sholat Id jangan pakai gelang yang dukrincing. Tahu gelang dukrincing? Tahu nggak? Tahu nggak ya kawan? Antum ini jantan atau betina? Ditanya diam saja. Kalau perempuan ditanya dia diam berarti iya tahu. Kalau antum diam berarti apa ini? Bingung saya ini kawan. Tahu ya insya Allah ya? Gelangnya banyak, jangan. Kata Ali. Kemudian hal penting yang perlu diketahui, sholat Id itu di musola. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla." Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di hari raya dan Idul Adha untuk sholat itu ke musola. Fa awwalu syai'in yabda'u bi as-shalah. Yang pertama kali beliau lakukan di sana salat, yaitu memimpin salat Id, bukan salat tahiyatul musalla, tapi memimpin salat Id langsung. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Nasa'i ini menunjukkan kepada kita salatnya Nabi di hari raya itu di musalla. Sakhraun wasi'ah, tanah lapang. Musalla itu tanah lapang. Lihat Al-Alama Ibnul Hajj Al-Maliki berkata, "Wa sunnatul madiyah fi salatil aidaini an takuna fil musalla." Sunnah yang telah berlalu ini menunjukkan kepada kita salat 2 hari raya itu mestinya dilakukan di musalla. Li'anna nabiyya qala,
Sesungguhnya Nabi yang mengatakan salatu fi masjid hada afdalu min alfi salati fi ma siwa illa Masjidil Haram. Salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Summa wa ma'adil fadilatil azimah kharaja wa tarakahu. Bersamaan dengan itu Nabi tahu keutamaan di Masjid Nabawi salatnya lebih baik dibandingkan yang lainnya. Ternyata Nabi salatnya di musola, bukan di Masjid Nabawi. Berarti Nabi lebih tahu. Kalau sholat id di mana, ikhwan? Musola, lapangan yang terbuka, bukan di masjid. Apa tidak sah, Ustaz? Ya sah, tapi tidak sunnah. Bukankah kita ingin menambah kebaikan kita dengan kebaikan yang banyak? Salah satunya meniti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sunnah, Ustaz? Ya, betul, itu nilainya sunnah. Tapi apa pantas hanya karena sebab sunnah kita meninggalkan, sementara Nabi kita berkata, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, atas kalian berpegang dengan sunnahku. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu, apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah. Lihat Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mughni berkata, as-sunnah ayyusallal aidu fil musalla. Yang sunnah, yang benar, salat id itu dilakukan di musalla. Amara bidzalika Ali radhiyallahu anhu wastahsanahu al-Auza'i wa ashabur ra'yi wa huwa qaul Ibnu Mundhir. Ali bahkan memerintahkan salat itu di musalla. Dianggap baik oleh al-Auza'i dan ashabur ra'yi yaitu Abu Hanifah. Dan ini pendapatnya Imam Ibnu Mundhir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ikhwati, ahsan di mana? Musalla, tempat yang terbuka, lapangan yang terbuka. Kemudian ke musallanya pun adhihabu wal iyabu ilal musalla. Jalan kaki menuju tempat salat, pergi dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma aidin khalafat thariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau ketika hari raya mengambil jalan pergi dan pulangnya berbeda. Ini faedah. Apa itu ya alhamdulillah? Kalau kita sholat id cari tempat yang terdekat. Paham? Antum daerah Sepinggan misalnya yang paling dekat, ada lapangan yang paling dekat misalnya nanti di bandara ada ya kayaknya. Ya sudah. Jangan sholat di mana? Lapangan Merdeka, kejauhan. Siapa yang mau memakmurkan yang di sini? Nanti yang di lapangan Merdeka malah ke sini, tuker-tukeran. Itu enggak sunnah, keliru ikhwan. Paham tuh? Nah, enggak. Jadi cari yang paling dekat. Ya kalau antum tinggalnya di kebun sayur, ya paling dekat di mana? Kalau sana ada lapangan apa? Poni ya namanya, lapangan poni ya. Ya sudah di sana. Ustaz di sana enggak sunnah. Maksudnya enggak sunnah mungkin tata caranya menyelisih sunnah. Cari yang lebih dekat dari itu yang sunnah. Fahim dong ya khawati. Kalau ternyata tidak pun, ternyata sholatnya sah, ya sudah sholat di sana. Siapa yang akan mengenal sunnah kalau antum pergi ke satu tempat yang di sana yang nggak tahu sunnah antum tinggalkan? Antum yang di kebun sayur ke sini, yang dari Manggar ke sini. Maka yang di sana kapan mereka tahu sunnah kalau antum meninggalkan tempat-tempat itu? Fahim dong ya khawati. Jadi tetap berada di tempat-tempat antum itu lebih baik. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhalifu thariq yaumal id." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mencari jalan yang berbeda di hari raya. Fayadhabu fit thariq wa yarji'u fi akhar. Berangkat dari jalan yang A, pulang dari jalan yang lainnya yang B. Fahim tuh? Tujuannya apa? Faqila liyusallimu ala ahli tariqaini, supaya bisa mengucapkan salam, saling mendoakan dengan penduduk yang ada di dua jalan yang berbeda. Kalau jalan yang ini nggak ada penghuninya, hutan, yang ini ada penghuninya. Kalau antum pergi dari sini pulang lewat situ salah. Kan sana nggak ada penghuninya. Jalan yang ini ada ustaz orang hutan misalnya, nggak penting. Berarti antum harus tetap mengambil jalan yang mana? Yang ada penghuninya. Wadih ya ikhwah. Ini salah satu hikmahnya kenapa Nabi mengambil jalan yang lain, supaya bisa mengucapkan doa, saling mendoakan, mengucapkan salam kepada kaum muslimin di tempat yang berbeda. Fahim dong? Fahim tuh ya ikhwati?
Aywa. Saya paham antum puasa hari ini. Jadi suaranya antum di eman-eman gitu ya. Tanbihani, ada catatan kata beliau. Catatannya tadi sudah sebutkan ya. Kalau memang jalannya itu tujuannya untuk mendapatkan atau mengucapkan salam kepada kaum muslimin, benar. Kalau tidak ada ternyata di sana satu jalan, cukup mengambil jalan yang satu saja tadi. Kemudian ingat takbir dalam hari raya. Imam Ahmad berpendapat untuk hari raya atau untuk bulan Dzulhijjah, takbir sudah bisa dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Karena Allah mengatakan walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan. Setelah bulannya sempurna, walitukabbirullah, hendaklah kamu segera bertakbir memuji Allah. Ala mahadakum, atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian, wala'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Berarti kalau bulan Dzulqa'dah yang sempurna sudah 30 hari, tanggal 1 Dzulhijjah takbir sudah. Fahim ya, Pak? Jadi sejak tanggal 1 udah boleh takbir, udah boleh takbiran. Cuma takbirannya tidak dengan cara berkumpul bareng-bareng, tidak. Ya antum takbir sendiri, karena takbir itu zikir, seperti Anda membaca subhanallah, seperti Anda membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kan tidak berjamaah. Di masjid, di pasar, di jalan-jalan, di dalam mobil, naik kendaraan, bertemu dengan teman, bertamu, mau pulang dari bertamu, takbir. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang takbir ini, alhamdulillahi ashahul aqwali fit takbiril ladzi alaihi jumhur salafi wal fuqaha'i minas sahabati wal a'immati ayyukabbira min fajri yaumi arafah ila akhiri ayyami tasrik. Segala puji bagi Allah, pendapat yang paling kuat dan berhati-hati, takbir itu dimulai menurut pendapat ulama yang terdahulu, para fuqaha dari kalangan para sahabat dan imam yang empat, yaitu bertakbir sejak hari Arafah subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Berarti kalau misalnya kita nggak takbir hari ini, paling tidaklah tanggal 9 sudah takbir. Menunjukkan apa? Idul Adha itu lebih besar dibandingkan Idul Fitri. Di Indonesia kebalik. Ya. Di zaman Nabi, takbir hari raya Idul Fitri berhenti setelah salat Id. Nggak ada lagi takbir. Di negeri kita sampai 7 hari. Hari ke-8-nya ketupatan. Hari raya ketupat. Ini nggak ada dalilnya. Fahim tuh ya khawati? Di zaman Nabi, takbirnya begitu selesai salat Id selesai. Tapi untuk hari raya Idul Adha, sahabat-sahabat bertakbir sejak tanggal 1 udah takbiran. Umar pernah bertakbir di tendanya, di rumahnya. Maka di pasar-pasar ikut bertakbir, di kamar-kamar ikut bertakbir, di jalan-jalan bertakbir, semua bertakbir. Ini saya dapat kabar dari teman-teman di Jogja, sudah mulai semarak takbir. Pemuda-pemuda di masjid sudah mulai takbiran. Nah ini hidupkan, ini sunnah ya qawmillah. Sunnah ini dihidupkan. Karena orang mengira takbir nunggu aja ntar kalau sudah lebaran. Tidak demikian ternyata. Nah kemudian beliau mengatakan selanjutnya, kata beliau, yakni akibat kulli salatin, boleh dilakukan tiap selesai salat. Nah, untuk kalimat akibat kulli salatin, Syekh Ali mengatakan la dalil alai wa sawabu annahu fi kulli waqtin wa duna takhsisin. Enggak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan tiap selesai salat takbiran. Bahkan yang benar kapan saja boleh, yang penting jangan dikhususkan. Berarti kalau Anda mau takbir habis salat boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, tapi jangan dikhususkan. Enggak sholat, enggak takbir, selesai sholat takbir. Kan begitu di negeri kita. Tiap selesai sholat takbiran, terus selesai takbiran. Tapi di jalan-jalan enggak takbir, di pasar-pasar enggak takbir. Ini nasihat bagi pedagang. Mau pedagang apa saja lah, termasuk yang jualan roti. Mana orangnya? Ada di sini. Muncul enggak? Enggak datang ya? Tetap takbiran. Antum yang bikin adonan roti takbiran, enggak masalah. Yang jualan sapi apalagi takbir ya ikhwah. Antum mau menjual barang apa namanya? Kurban, tapi antum enggak takbir, antum mematikan sunnah. Takbir. Ada pedagang sapinya di sini? Ada ya, insyaallah ya. Takbir ikhwan. Ada di sini nanti takbir. Ucapkan takbir, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Syekh Albani berkata,
yakni ketika ketika dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi berkata atau disebutkan kana yakhruju yaumal fitri wa yukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya salata fa idza qada salata qata'a takbir atau quti'a takbir. Yani dulu Nabi ketika keluar di hari raya Idul Fitri beliau bertakbir sampai di musalla, selesai salat berhenti takbirnya, enggak ada takbir lagi. Kata Syekh Albani wa fil hadis dalil. Hadis ini ada bukti penunjukan ala masru'iyati majar alai amal muslimin minat takbiri jahran fit tariqi ilal musalla. Disyariatkannya mengucapkan takbir keluar dari rumah dengan suara dikeraskan sampai ke musalla. Nasihat, takbir itu zikir. Seperti azan juga zikir. Jangan ganti dengan alat elektronik. Ini musibah ini Abdullah. Di zaman sekarang banyak orang takbiran pakai CD. Dia ngobrol, naik mobil sama istrinya ngobrol, wah ini hari raya kita senang, takbirannya bunyi di di radionya. Ini berarti dia tidak tahu yang berzikir siapa ini. Si radionya keliru. Sebagaimana adzan tidak sah kalau mau memanggil orang pakai suara elektronik, nggak sah kecuali ada orang yang mengumandangkan adzan. Maka antum jangan mau dikalahkan sama alat elektronik untuk bertakbir, bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla. Fahimtun? Kemudian alhamdulillah beliau mengatakan selanjutnya, yani wa in kana kasiran wa mimma yusinu tadhkiru bi bihadil munasibati annal jara bit takbir huna la yashra'u fil ijtima' alai bi sautin wahidin. Di sini juga menunjukkan bukti tidak mesti bahwa yang namanya takbir itu muslim dengan satu suara dipimpin oleh orang. Enggak, takbir itu sendiri-sendiri. Ternyata suaranya bersamaan enggak masalah. Jadi jangan dipimpin. Biasanya kan kalau di musala-musala ada yang mimpinnya ya. Nanti mimpin kalimat Allahu Akbar, baru belakangnya ikut-ikut Allahu Akbar. Kenapa dia takbir terus? Jangan berhenti Allahu Akbar kabira. Terus takbir. Kemudian yang memakai mic ya juga terus. Jangan kemudian antum mengucapkan satu disambut belakang baru sambung. La. Ada min amalin laisa fid dalil. Ini amal yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani Allah, lafaz takbir tidak ada yang langsung dari lafaz Nabi, tapi lafaz para sahabat, dan tidak mungkin sahabat berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi Allah telah berkata radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka meniru mereka lebih baik dibandingkan bikin sendiri. Apa sih yang diajarkan oleh para sahabat? Ini loh Ibnu Mas'ud, lafaz takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillah ilham. Sudah biasa kita ucapkan, tapi 2 kali saja di awalnya. Ini contoh yang lainnya dari Ibnu Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Hafal? Hafal belum? Karena saya lihat antum enggak nyatat, berarti antum menghafal. Ya, saya ulang lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Sudah? Sudah belum? Saya ulang sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Sudah? Sudah ya ikhwan? Jangan takut salah lah ya ikhwan. Sudah atau belum? Ayo baca, ana mau dengar. Silakan. Takbir. Ahsantum. Itu takbir yang diriwayatkan dari siapa? Abdullah ibnu Abbas. Kemudian sahabat yang lainnya Salman Al-Farisi yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Begitu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Fahim dong? Jadi pilih yang mudah.
Imam Ahmad berpendapat 3 kali di awalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti yang biasa diucapkan oleh orang banyak. Tak ba'sa bi khalas. Nah, kadalik. Kemudian apabila rahimahullah ini takbirnya. Sekarang kapan kita makan di hari raya? Anas bin Malik mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakdu yaumal fitri hatta yakula tamaran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak akan pergi ke mushola di hari raya Idul Fitri sampai beliau makan kurma. Berarti Idul Fitri sebelum sholat makan dulu. Sebaik-baik makanannya apa? Kurma. Bagaimana Idul Adha? Buraidah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa yauman nari la yakulu hatta yarji'a fa yakulu min nasikatihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar ke mushola di hari raya Idul Fitri kecuali makan dulu, dan beliau di hari raya Idul Adha tidak makan sampai beliau pulang makan daging sembelian dari daging kurban beliau. Paham? Jadi sunnahnya di hari raya Idul Adha makannya bagaimana? Daging yang dia kurbankan. Tapi yang makul ya kawan, kalau Nabi kan nyembelih sendiri, udah diambil dibawa pulang. Kalau antum 25 ekor kemudian disembelih, lah panitianya selesainya 2 hari kemudian baru antum makan, nggak mungkin gitu ya. Maka sebab itu saudara muslim, kalau memang demikian keadaannya nggak apa-apa, sudah antum makan dulu. Apa saja yang bisa dimakan. Fahim dong? Nah, Allahu a'lam bishawab. Hadis ini juga memberikan faedah, berarti boleh si pengkurban memakan daging kurbannya, bahkan sunnah. Yang tidak mendapatkan bagian daging kurban itu apa namanya? Jazur, tukang jagal. Tukang jagal tidak boleh dapat kulitnya, tidak boleh dapat, pokoknya nggak dapat apa-apa, tanduknya aja enggak. Tapi diupah ya kawan. Paham tuh? Gak boleh tukang jagal mengatakan saya mau nih, tapi dapat apa? Kepalanya. Ini termasuk jual beli. Sementara Abdullah bin Umar telah meriwayatkan bahwa Nabi melarang kita melakukan jual beli binatang yang telah dikurbankan itu. Wadah, saat dia miskin, fakir, kemudian dia menyembelih binatang kita, ambilkan dari binatang yang lainnya. Fahim? Tapi tidak boleh seperti orang Yahudi buat khilah. 2 orang tukang jagal, sapinya 20, 10. Paham? Saya nggak dapat bagian yang saya sembelih, kalau Ustaz cuman yang punya teman saya dapat bagian yang saya sembelih. Ini tuker-tukeran, ini namanya khilah Yahudi, nggak benar. Yang jelas tukang jagal tidak mendapatkan bagian. Nah, kadalik. Kemudian ghuslu qoblal Id. Sebelum kita berangkat salat Id mandi. Kata Nafi, anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ayaqdu ila al-musalla. Adalah Abdullah ibn Umar beliau mandi dulu sebelum berangkat menuju musalla di hari raya Idul Fitri. Mandinya mandi apa ya, kawan? Mandinya mandi apa? Seperti mandi junub. Ya, mandinya seperti mandi junub, seperti mandi umrah. Maksudnya mandi mau ikhram gitu maksudnya. Nah, bagaimana wanita sama? Timbul pertanyaan, kalau begitu sebenarnya sholat Id itu wajib atau sunnah toh? Syekhul Islam berkata, walihada rajjahna anna sholatul aidi wajibatun alal a'yani ka qauli Abi Hanifata wa ghairihi wa u'adu aqwali Syafi'i wa ahadil qaulaini fi madhabi Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata Syekhul Islam, dari sini kami merojihkan pendapat yang mengatakan sholat Id itu fardu ain, seperti pendapatnya Abu Hanifah dan selainnya. Salah satu perkataannya Imam Syafi'i dan juga salah satu perkataan dari mazhab Imam Ahmad. Berarti beliau berpendapat apa? Fardu ain. Di mana alasan fardu ainnya? Dikarenakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita-wanita disuruh keluar bahkan yang haid. Padahal di hari Jumat wanita enggak suruh ke masjid. Boleh? Maka Syekhul Islam mengatakan, saya katakanlah masalah ini seandainya hukumnya cuma sunnah, nggak pantas wanita-wanita muslimah tidak ke mushola. Karena ini merupakan syiar Islam. Anda bisa bayangkan kalau kaum muslimin semua keluar berombong-rombongan di jalan-jalan lalu bertakbir, memuji Allah, tiap ketemu mengucapkan doa sebagian yang lainnya, itu bisa menutup pintu setan. Kan tampak syiar Islam itu akan merontokkan kekufuran dalam hati orang yang kafir.
Wadah. Cuma kaum muslimin sekarang lupa dengan syiar ini. Gimana hukumnya takbiran keliling-keliling pakai apa namanya? Obor-obor. Ini hulu. Pakai obor menyerupai orang apa? Majusi. Ustaz, apa enggak boleh di rumah takbir antum? Cukup sudah. Kalau antum pergi ke warung, dari rumah antum takbiran. Masuk ke dalam toko takbir, antum ke mall takbir, itu masya Allah itu faedah. Rombongan antum semua ke mall takbir di sana. Itu faedah. Wadahnya kan kalau antum harus ngumpul dulu pakai obor-obor, nah ini bersikap apa? Melampaui batas. Wallahu a'lam bishawab. Kapan waktu salat Id? Waktu salat Id dimulai sejak terbitnya apa? Matahari sampai sebelum matahari tepat di atas kepala. Tata cara salat Id saya ringkas karena waktunya tidak memungkinkan. La adzan wala iqamah, enggak ada pakai adzan, enggak ada pakai iqamah. Bagaimana dengan lafaz as-salatu jami'ah? As-salatu jami'ah, as-salatu sunnatan Idul Fitri atau Idul Adha. Itu kalau yang mengatakan sunnah. Lah kalau yang wajib, as-salatu fardhiyatan li Idul Fitri wal Idul Adha. Itu juga enggak ada contohnya. Cukup imam mengatakan qumu linusalli, ayo bangun salat. Sawu rasu i'tadilu sufufakum, cukup. Fahimtum? Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak pakai adzan. Juga enggak pakai apa? Iqamah. Sifat salat Idnya ulama berbeda pendapat. Apakah 7 takbir itu bersama dengan takbiratul ihram ataukah tidak? Di Syalbani merojikan pendapat yang mengatakan tidak. Jadi 7 itu bersama takbir, berarti 7 itu sudah sama dengan takbiratul ihram. Para ulama mutaqaddimin, jumhur ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya berpendapat tidak, takbiratul ihram tidak masuk hitungan. Jadi jumlahnya berapa? 8. Seperti bangkit dari rakaat yang kedua, takbir dari bangkit sujud itu enggak dihitung. Ala kuliah saya katakan, kalau Anda bersolat di belakang imam 8, antum jangan 7. Kalau imamnya 7, antum jangan 8. Fahim dong? Jadi caranya mengatakan Allahu Akbar. Dan dalam masalah ini tidak ada satu riwayat pun dari Nabi mengangkat tangan tiap takbir. Hanya yang ada di waktu takbiratul Iqram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai jumlah yang telah disyariatkan. Tapi Abdullah ibnu Umar mempraktekkan dengan mengangkat tiap takbir Allahu Akbar, yakni ketika beliau sholat jenazah. Dikiaskan dengan hal ini sehingga jumhur berpendapat boleh kalau mengangkat tangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzikir antara takbir datang dari Ibnu Abbas, bukan dari Nabi. Maka Ibnu Abbas mengatakan fa in syi'tum an taqul, kalau kamu mau mengucapkan faqulu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibaca. Itu adalah ijtihadnya siapa? Abdullah ibnu. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan enggak apa-apa kalau enggak baca apa-apa. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu kalau diangkat. Kalau tidak Allahu akbar. Allahu akbar. Adapun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan mengangkat cuman pada takbiratul ihram saja. Soal, gimana kalau seandainya imam habis takbir langsung Al-Fatihah? Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Antum mengucapkan subhanallah atau tidak? Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallah, arrahmanir rahim, subhanallah, maliki yaumiddin, subhanallah. Apa begitu? Tidak, karena takbir yang 7 itu sunnah, sementara Al-Fatihah itu apa? Rukun dan dia wajib. Berarti kalau udah baca Al-Fatihah sudah, jangan antum subhanallah, sudah enggak masalah, dan itu tidak perlu sujud sahwi. Paham tuh? Wallahu a'lam bishawab. Selesai sholat baru khutbah, 1 kali khutbah. Tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi khutbah pakai mimbar. Kalau di lapangan yang terbuka. Jadi antum nggak usah otong-otong apa namanya? Otong-otong itu apa ya bahasa Jawa, bahasa Indonesianya kan? Angkat-angkat, nggak usah bawa-bawa mimbar, nggak perlu antum repot, sudah cukup pasang apa namanya? Kasih tempat untuk berdiri si imam, selesai khutbah. Cuma 1 kali. Pendapat yang menyebutkan 2 kali riwayatnya dhaif. Jadi yang sahih khutbah cuma berapa?
Diselingi dalam khutbah itu nasihat khusus buat wanita. Makanya Nabi setelah selesai berkhutbah beliau mengucapkan khusus kepada wanita, ayatun nisa tasaddaqna, wanita bersedekahlah kalian karena aku banyak melihat kalian menghuni apa? Neraka. Ini harus dinasihati wanita. Fahimtum? Selesai itu selesai semua acara Idul Fitrinya. Kalau Idul Adha langsung menyembelih kambing atau sapi atau onta. Demikian ya kafilah rahimahullah. Selesai tata cara sholat Id. Mudah-mudahan ke depan mengingatkan kembali ini bisa antum persiapan lebih banyak. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ini ibadah penting karena boleh jadi ini Id terakhir buat kita. Alaysa kadzalik? Bukannya begitu ya kafilah? Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Sampai di sini dulu ya kafilah. Mohon maaf apabila ada salahnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kamis esok kita libur ya. Karena sudah apa? Sudah takbir kan insyaallah? Kamis yang akan datang sudah 10 Dzulhijjah atau belum? Sudah Id malah, sudah selesai. Hari Kamis toh? Berarti malamnya kita libur atau tetap dilanjutkan? Libur ya ikhwan ya. Hari raya. Kita bersenang-senang sedikit bersama keluarga ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.